Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Alfiatur Masuroh, Nesa Aryani dan Dita Febriani ingin memaparkan hasil dari analisis kami mengenai kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kondisi politik di Indonesia mulai stabil dalam pelaksanaannya. Stabilnya kondisi politik di Indonesia pada masa Orde Baru membuat pemerintah mulai melakukan pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta merupakan suatu sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah meliputi pembangunan di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk memajukan sumber daya manusia. Selain itu, memajukan pendidikan merupakan suatu cita-cita bangsa. Pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia selalu berubah-ubah dari Orde Lama hingga Orde Baru. Masalah utama yang mendasar mengenai pembangunan pendidikan pada masa Orde Baru yaitu mengenai pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi, serta relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional. Untuk menangani masalah tersebut, pembangunan pendidikan pada masa Orde Baru ini, pemerintah membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada. Adapun kebijakan tersebut adalah melanjutkan program pemberantasan buta huruf dengan memberikan keterampilan tertentu. Pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan pendidikan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memiliki kemampuan mental dan spiritual, mengenalkan pendidikan di luar sekolah yang berorientasi pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Serta pada masa Orde Baru, pemerintah mengenalkan berbagai macam inovasi pendidikan seperti kuliah kerja nyata, organisasi siswa intrasekolah, dan organisasi lain yang bahkan masih berjalan hingga sekarang. Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Hal tersebut dilakukan pemerintah dengan menerapkan revolusi hijau. Revolusi hijau adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian di seluruh dunia dengan cara menggantikan teknologi pertanian yang awalnya tradisional ke teknologi pertanian yang lebih modern. Ketika revolusi hijau ini, pemerintah menerapkan sebuah konsep panca usaha tani dan sabta usaha tani dalam proses pelaksanaannya. Adapun metode-metode yang digunakan dalam prosesnya yaitu intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, disertifikasi pertanian, rehabilitasi pertanian, serta mekanisasi pertanian. Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional di bidang pertanian mendapatkan keberhasilan. Hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya swasembada beras, yaitu terjadinya peningkatan produksi beras. Keberhasilan di bidang pertanian ini juga dibuktikan dengan yang awalnya Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang mencapai swasembada pangan. Dengan adanya keberhasilan pertanian ini menyebabkan menurunnya tingkat penurunan kemiskinan di Indonesia. Pembangunan kesehatan pada masa Orde Baru dilakukan dengan menerapkan dua program, yaitu Keluarga Berencana dan Program Kesmas, yang bahkan masih berjalan hingga sekarang. Program Keluarga Berencana bertujuan untuk menekan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto, lalu disetujui oleh MPR pada tahun 1969. Lalu, pada tahun 1979, Soeharto membentuk BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang bertugas untuk sosialisasi, pelaksanaan, dan menjalin kerjasama untuk menjalankan program keluarga berencana.
Pada program Kesmas, pemerintah mendirikan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di tingkat kecamatan dan pos pelayanan terpadu atau posyandu di tingkat desa atau kelurahan. Fungsi dari Puskesmas adalah sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, membina peran serta masyarakat di wilayah dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat, dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Sedangkan fungsi posyandu yaitu sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka kepada pemberlakuan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Isinya yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang kedua yaitu pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga yaitu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam pembangunan nasional, pemerintah menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, yang isinya yaitu sumber ekonomi yang penting dikelola negara untuk kesejahteraan bangsa. Kebijakan pembangunan nasional diantaranya yaitu program peningkatan BUMN dan perluasan lapangan kerja. Dalam bidang sosial, kebijakannya dalam pembangunan nasional yaitu transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah sedikit penduduk. Kebijakan tersebut bertujuan untuk pemerataan penduduk dan peningkatan taraf hidup. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.